adik-adik semuanya. Selamat tahun baru. Selamat hari Minggu. Wah, kakak senang sekali nih ketemu adik-adik di awal tahun baru 2022. Walaupun kita masih ibadah secara online, tetap semangat ya adik-adik. Tetap sukacita. Kita sudah memasuki tahun 2022. Kita masih ibadah secara online. Ini semuanya demi kebaikan adik-adik juga. Demi kebaikan kita bersama. Agar kita terhindar dari virus-virus yang membahayakan. Wah, kakak senang sekali juga nih. Adik-adik semua udah semangat mau beribadah. Sudah menyiapkan Alkitab. Sudah menyiapkan amplop persembahan. Dan tentunya juga sudah pada sarapan. Ya adik-adik, kita mau mulai ibadah kita ya. Semuanya berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Adalah sukacita di hatiku. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, kita satukan hati. Tutup mata, kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami masih boleh beribadah di hari ini. Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga selesai. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan, berilah kami hati yang tenang, agar kami semua boleh sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi ya. Kita nyanyikan satu pujian. Orang Majus dari Timur. Kita nyanyi bersama-sama.
sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati, telinga, pikiran kita, agar kita bisa sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan minggu ini akan disampaikan oleh Kak Ina. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi bersama-sama dengan teman kita Anabel, baca kitab suci. Halo semua, Anabel dan keluarga akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Read your Bible and pray every day. Pray every day. Pray every day. Read your Bible and pray every day if you want to grow. If you want to grow. If you want to grow. Glory hallelujah. Read your Bible and pray every day if you want to grow. Thank you. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Kak Ina ya di Sekolah Minggu Online GKI Taman Aries. Nah adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik semua sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, Kau berikan kami kesehatan dan Kau berikan kami hati yang penuh syukur, hati yang penuh sukacita, karena kami boleh kembali beribadah bersama di sekolah minggu. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan, tolong Tuhan pimpin dan sertai kami Tuhan, agar kami dapat duduk dengan tenang dan kami dapat mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh, sehingga kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kakak guru sekolah minggu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, Roh Kudus-Mu memimpin dan menyertai, sehingga apa yang disampaikan adalah yang benar dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, siapa yang suka melihat bintang pada waktu malam? Ada enggak? Coba angkat tangannya. Sama ya dengan Kak Ina. Kakak juga suka loh melihat bintang di waktu malam. Apalagi pas langitnya bersih, bintang-bintang di langit dan banyak, terlihat sangat terang. Ya, sinarnya berkelip-kelip, bagus sekali. Nah, walaupun bintang-bintang itu letaknya sangat jauh di atas sana, tetapi sinarnya terlihat jelas. Nah, bintang-bintang itu kadang digunakan untuk menentukan, untuk memberikan tanda-tanda tertentu. Dan sejak dahulu bintang itu digunakan juga untuk menentukan arah mata angin. Nah, cerita Alkitab kita hari ini tentang orang-orang yang mempelajari bintang. Mereka orang-orang yang mempunyai pengetahuan, orang-orang yang pintar, mempelajari segala sesuatu tentang bintang. Cerita Alkitab hari ini diambil dari Matius 2 ayat 1 sampai 12. Yuk, kita dengarkan baik-baik, kita simak baik-baik pembacaan ayat Alkitabnya ya. Buat adik-adik yang sudah bisa membaca, nanti setelah sekolah minggu dapat membaca bahan bacaan Alkitabnya. Kita simak Matius 2 ayat 1 sampai 12.
Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem. Katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Sesudah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Pada zaman dahulu ada orang-orang yang pekerjaannya mengamati bintang-bintang di langit. Mereka tinggalnya di negara yang sangat jauh di sebelah timur Israel. Mereka itu adalah orang-orang Majus. Pada suatu malam, mereka sedang mengamati bintang, sedang melihat bintang. Tiba-tiba mereka sangat terkejut karena mereka melihat sebuah bintang yang bersinar sangat terang, bersinar sangat cemerlang, dan bintang itu tidak pernah mereka lihat sebelumnya. "Wah, ini apa ya artinya?" tanya mereka seorang pada yang lain. Coba kita lihat yang di buku kita, di buku-buku yang kita miliki, apa nih artinya?" kata salah seorang dari mereka. Kemudian mereka pun mempelajarinya. Dan ternyata adik-adik, bintang yang bersinar sangat terang itu merupakan satu tanda lahirnya raja yang besar. Kemudian orang-orang Majus itu pun mereka mau pergi mencari raja yang baru lahir itu. Mereka ingin menemui raja besar itu. Mereka ingin menyembahnya. Kemudian orang-orang Majus itu melakukan perjalanan yang sangat jauh. Mereka melakukan perjalanan dengan mengikuti bintang itu. Mengikuti arahnya, mengikuti bintang itu adik-adik. Mereka berjalan tidak kenal lelah ya, nggak putus asa, jauh sekali. Hujan sudah lama sekali. Kalau adik-adik berjalan jauh, capek nggak? Capek ya. Terus yang kita tuju belum sampai juga, belum ketahuan, belum tahu. Rasanya bagaimana adik-adik? Mungkin adik-adik merasa capek, aduh gimana sih ini, merasa putus asa ya. Tetapi orang-orang Majus itu tidak, mereka tidak kenal lelah, mereka tidak putus asa dan mereka terus mengikuti bintang itu. Nah, kemudian mereka di sepanjang jalan bertanya kepada orang, "Di manakah raja yang baru lahir itu?
tetapi tidak ada seorang pun yang tahu. Dan sampailah mereka di Yerusalem, di istana Herodes. Di sana mereka bertanya kepada Raja Herodes, dan bahkan Raja Herodes tidak tahu bahwa ada raja yang baru lahir di Yerusalem. Kemudian Herodes memanggil ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala. Herodes bertanya, di mana tepatnya raja yang baru lahir itu berada. Tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat pun tidak tahu pasti tempatnya. Mereka hanya melihat dari kitab Mika, Nabi Mika, bahwa itu letaknya di kota Bethlehem. Kemudian Herodes bilang kepada orang Majus, kalau nanti orang Majus menemukan raja yang baru lahir itu, orang Majus kembalilah kepada Herodes dan supaya Herodes bisa menyembah raja itu juga. Kemudian orang Majusun berangkat mengikuti bintang itu, dan tibalah mereka di sebuah rumah, tepat di mana bintang itu berhenti, di sebuah rumah yang sederhana. Mereka pun masuk, dan orang Majus itu di dalam menemui raja yang baru itu, seorang anak dengan ibunya Maria. Wah, orang Majus sangat bersuka cita. Mereka pun menyembah anak itu. Mereka mempersembahkan emas, kemenyan dan mur yang mereka sudah persiapkan, mereka bawa, ya. Itu emas, kemenyan dan mur adalah barang-barang yang sangat mahal, sangat berharga. Mereka sangat bersuka cita karena mereka dapat bertemu dengan raja yang baru lahir itu, dan mereka dengan penuh syukur, penuh sukacita memberikan persembahan yang terbaik itu kepada anak itu, kepada raja yang baru lahir, yaitu Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita ini apa yang kita pelajari ya? Nah, satu, tadi kita kalau orang Majus itu mereka berjalan tidak kenal lelah, tidak putus asa. Mereka mencari terus di mana raja yang baru lahir. Ya, kita juga mau ya adik-adik seperti orang-orang Majus yang tekun mencari Tuhan Yesus. Kita mencari Tuhan Yesus melalui doa. Kita dapat datang kepada Tuhan Yesus, kita dapat bertemu dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kita. Ketika kita datang kepada Tuhan melalui doa dan bertemu dengan Tuhan di dalam doa, kita akan merasa sangat senang dan sangat bersuka cita seperti yang dialami oleh orang-orang Majus itu. Ya, kelahiran Tuhan Yesus, raja yang baru lahir itu membawa sukacita bagi semua orang yang datang menemui Dia. Nah, yang kedua adik-adik, kita tidak perlu jalan jauh-jauh sampai ke Bethlehem ya, seperti orang Majus itu, untuk menemui Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sudah ada di hati kita semua. Tuhan Yesus sudah di hati kita, dan kita mau memberikan yang terbaik, mau mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus, seperti halnya orang-orang Majus itu. Mungkin adik-adik akan bilang, wah, tapi aku nggak punya uang yang banyak untuk membeli hadiah yang mahal, yang bagus untuk dipersembahkan. Ya adik-adik tidak perlu membeli hadiah yang mahal. Tetapi, tahukah adik-adik, Tuhan Yesus hanya menginginkan cinta dan ketaatan adik-adik sebagai hadiah buat Tuhan. Itu yang Tuhan paling inginkan. Tuhan menginginkan adik-adik yang mencintai dan taat melakukan perintah Tuhan. Kalau adik-adik mencintai Tuhan, adik-adik pasti akan melakukan apa yang Tuhan
perintahkan apa yang Tuhan mau, Tuhan inginkan. Misalnya dengan adik-adik mengasihi mama papa, kakak adik, saudara, dengan taat kepada orang tua, kepada guru di sekolah minggu, dengan adik-adik rajin berdoa, ya, rajin baca Alkitab, rajin sekolah minggu. Kemudian adik-adik juga mau menolong, menghibur teman yang susah atau sedih, ya, atau adik-adik juga bersikap yang baik, sopan, ramah, dan senyum kepada semua orang. Itu juga merupakan persembahan yang baik. Itu merupakan sikap kita yang mencintai Tuhan Yesus, ya, sikap adik-adik yang mencintai Tuhan Yesus, dan adik-adik mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang baik, apa yang indah di mata Tuhan. Nah, mau kan adik-adik mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus? Pasti semua mau ya? Oke, semua siap. Aku mau memberikan persembahan yang terbaik. Aku mau menjadi anak-anak yang taat. Aku mau mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, menjadi anak yang taat dan melakukan perintah Tuhan, ya. Oke, itu adalah persembahan yang terbaik dan terindah buat Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang kita mau belajar ayat hafalannya. Ayat hafalan hari ini diambil dari Matius 2 ayat 2b. Matius 2 ayat 2b. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Sekali lagi, Matius 2 ayat 2b. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Oke, ayat hafalannya nanti bisa dihafalkan ya adik-adik. Nah, cerita firman kita sudah selesai pada hari ini. Ayo, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mau belajar seperti orang-orang Majus yang tekun mencari Engkau. Tolong kami Tuhan agar kami terus tekun dalam berdoa, mendengarkan firman Tuhan dan membaca kitab suci. Sehingga kami menjadi anak-anak yang tumbuh dan semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Tolong kami Tuhan agar kami dapat mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami setiap hari kepadamu melalui sikap kami, perkataan dan perbuatan kami. Tolong kami, ajarkan kami agar kami menjadi anak-anak yang taat dan mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mohon agar Tuhan terus mengajar kami sehingga kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai jumpa di cerita Alkitab berikutnya. Bye-bye. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Uang persembahan yang telah kita siapkan, kita dapat masukkan ke dalam amplop persembahan. Atau kita dapat masukkan ke dalam celengan. Setelah kita dapat bergereja secara langsung, kita dapat membawa uang tersebut ke gereja. Atau kita dapat minta tolong bantuan orang tua kita untuk mentransferkan uang tersebut ke rekening gereja. Sambil kita memberikan persembahan, kita nyanyikan satu lagu pujian dari PKJ 146, Bawa Persembahanmu. Dengan rela hatimu
Sekarang kita akan berdoa untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang telah kita kumpulkan. Berkati persembahan ini Tuhan Yesus agar dapat menjadi berkat dan dapat memperluas kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aktivitas kita minggu ini membuat bintang. Bahan-bahannya pita, gunting, lem, dan kertas origami. Ambil 2 kertas origami, kemudian lipat membentuk segitiga seperti ini ya. Kemudian sisi yang sebaliknya juga lipat seperti ini. Kalau sudah, kita lipat berbentuk persegi panjang seperti ini. Lakukan kedua sisi yang sama. Nanti jika sudah, akan terbentuk pola seperti ini, seperti gambar bintang ya. Nah, saatnya kita menggunting. Gunting di bagian sisi yang berbentuk kotak. Tapi mengguntingnya jangan sampai penuh ya adik-adik, jangan sampai sobek. Cukup setengah saja seperti ini ya. Nanti akan membentuk seperti ini. Sudah terbentuk menjadi 4, kemudian kita lipat di bagian satu sisi pojok seperti ini. Jika sudah, akan berbentuk pola seperti ini. Sekarang waktunya kita untuk melem. Lem di bagian salah satu sisi, lalu tempel dengan sisi lainnya. Lakukan ini sampai semua tertutup ya adik-adik. Nah, maka akan seperti ini adik-adik. Buat seperti ini menjadi 2. Jika sudah, kedua bintang tadi akan kita satukan dengan lem. Nah, untuk posisi menempel, jangan lupa posisinya atas bawah ya adik-adik, seperti ini. Akan jadi seperti ini adik-adik. Nah, sekarang waktunya kita untuk menempelkan pita. Tempelkan pita tadi, taruh di salah satu bagian sisi bintang. Hasilnya seperti ini adik-adik. Adik-adik bisa membuatnya dengan warna kesukaan adik-adik. Jangan lupa ya, kalau sudah selesai difoto, kirim ke kakak sekolah minggu. Terima kasih adik-adik. Selamat mengerjakan. Adik-adik yang baik, adik-adik yang manis, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Cerita firman Tuhannya tadi mengenai apa ya? Iya, mengenai 3 orang Majus dari timur. Mereka memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita juga sebagai anak-anak Tuhan haruslah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dengan cara apa adik-adik? Dengan adik-adik rajin belajar, dengan cara adik-adik rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dengar-dengaran kepada papa dan mama. Itu juga adik-adik sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita angkat satu pujian. Berilah yang terbaik buat Tuhan.
Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita mau berdoa bersama-sama. Sebelumnya kakak minta angkat tangan dulu semuanya. Ayo angkat tangan, sembunyikan tangannya ke belakang. Kita nyanyi sama-sama ya. Mana jari di sini, apa kabar kamu? Baik-baik saja, bertemu, berdoa. Kita satukan hati, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah selesai beribadah. Tuhan yang baik, terima kasih karena kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan mengenai 3 orang Majus. Tuhan, ajari kami agar kami boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ajari kami agar apa yang kami lakukan di dalam hidup kami sesuai dengan firman Tuhan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau berpisah, kami percaya penyertaan Tuhan selalu nyata di dalam hidup kami. Tuhan, inilah doa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tetap semangat dan sukacita. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 28 ayat 6. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonan. Terima kasih. Mazmur 28 ayat 6.